Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Rahma Zahra, Tiara Diva Handayani, Rohmah Meni, dan Fania Madlin Gorlip. Alamat usaha kami, Mercon Jontor, yang berlokasi di Jalan Taruna Raya 1, RT 8, RW 2, nomor 2, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut background bisnis. Melihat maraknya kuliner yang memiliki rasa pedas sedang booming di masyarakat, Mercon Jontor hadir membuat kreasi makanan yang diolah sedemikian rupa, memiliki cita rasa pedas, gurih, dan dijamin daging. Tak hanya kalangan muda, kami berusaha agar semua umur dapat bisa menikmati produk kami. Ada 3 bahan yang menjadi menu kami, yaitu bakso, ceker, dan otak-otak. Namun ketiga bahan ini khusus dimasak dengan kuah bumbu yang cukup pedas dan memiliki tingkatan level tidak biasa yang membuat menu olahan kami dikenal dengan sebutan Mercon Jontor. Selanjutnya ada problem dari pelanggan yang biasanya dirasakan, yaitu pertama, jaraknya yang jauh, ongkos kirim yang mahal, dan varian rasa yang kurang banyak. Selanjutnya ada solution yang bisa kita selesaikan, yaitu dari segi lokasi yang jauh dan ongkos kirim yang mahal, outlet kami terletak di lokasi yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh calon pelanggan. Dari segi ongkir, untuk pembelian online kami menyediakan gratis ongkir dengan pembelian minimal tertentu. Dalam hal varian rasa pedas, kami menyediakan berbagai level tingkatan sehingga bisa menyesuaikan sesuai keinginan calon pelanggan. Selanjutnya target market. Target market dari usaha kami yaitu available untuk pria dan wanita usia 12 sampai 60 tahun dan tentunya yang menyukai rasa pedas. Selanjutnya financial plan. Ada biaya operasional, biaya listrik, air per bulannya 100.000, biaya promosi per bulan 200.000, jumlah biaya operasional 300.000. Selanjutnya biaya peralatan, kompor 2 tungku 250.000, tabung gas 25.000, panci presto 150.000, panci 50.000, wajan 30.000, spatula 3 25.000, saringan 10.000, blender 300.000, gunting 6.000, pisau 35.000, baskom plastik 10.000. Jumlah dari biaya peralatan 896.000. Selanjutnya biaya perlengkapan, cup microwave 150 piece 120.000, plastik 1 pak 10.000, sarung tangan plastik 1 pak 10.000, stiker 150 piece 20.000, sendok plastik 1 pak 30.000. Jumlah dari biaya perlengkapan 190.000. Selanjutnya biaya bahan baku, ceker 2 kilo 40.000, otak-otak 5 bungkus 30.000, bakso 2 bungkus 50.000, cabai 2 kilo 50.000, bawang putih 1 kilo 25.000, bawang merah 1 kilo 25.000, daun salam 200 gram 10.000, daun jeruk 1000 gram 10.000, serai 2 ikat per 200 gram 10.000, kemiri 250 gram 10.000. Selanjutnya lada 250 gram 7.000, garam 250 gram 5.000, sasa 250 gram 5.000, roiko 100 gram 6.000, dan gula pasir 500 gram 6.000. Jumlah dari bahan baku 289.000. Modalnya biaya operasional 300.000, biaya peralatan 896.000, biaya perlengkapan 190.000, biaya bahan baku 289.000. Jumlah modalnya 1.675.000. Selanjutnya harga jual pokok. Pokok satuan 1.675.000 per 150 porsi 11.167. Laba yang diinginkan 30%, 11.167 dikali 30%, 3.350. Harga jual 11.167 ditambah 3.350, 14.517, dibulatkan menjadi 15.000. Selanjutnya break even point. Break even point, kapasitas produksinya 150 porsi, harga jual 15.000 per porsi, total variable cost 779.000, total fixed cost 896.000. Total penjualan 150 porsi dikali 15.000, 2.250.000.
Variable cost per unit 779.000 per 150 porsi 5.193. Fixed cost per unit 896.000 per 150 porsi 5.973. Break even point unitnya 896.000 per 15.000 dikurang 5.193 91 unit. BP rupiahnya 896.000 per 1 dikurang 779.000 per 2.250.000. Totalnya 1.370.000. Selanjutnya revenue sharing. Laba ditahan per bulan sebesar 3.450.000 dan setiap anggota mendapat keuntungan per bulan sebesar 2.760.000. Laba rugi penjualan 15.000 dikali 150 porsi 2.250.000. Laba 2.250.000 dikurang 1.675.575.000. Laba per bulan 575.000 dikali 30 hari 17.250.000. Laba ditahan 17.250.000 dikali 20% 3.450.000. Pembagian keuntungan anggota 17.250.000 dikurang 3.450.000 13.800.000. 80% per 4 anggota 20%. 13.800.000 dikali 20% 2.760.000. Kemudian ada value proposition. Yang pertama, harga yang merakyat. Kami menjual dengan harga yang merakyat, yaitu dengan harga 15.000. Yang kedua, menciptakan cita rasa yang berbeda. Kami tidak hanya menyediakan rasa pedas, tapi juga menciptakan rasa gurih dan dijamin nagih. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan ramah, sehingga para pelanggan tidak akan kecewa dengan pelayanannya. Yang keempat, lokasinya mudah ditemukan. Lokasi kami terletak di lokasi yang strategis sehingga mudah ditemukan oleh para pelanggan yang ingin membeli langsung ke outlet kami, dapat mudah menemukannya. Yang kelima, tidak menggunakan bahan pengawet. Produk kami diproduksi langsung pada hari itu juga sehingga tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keenam, dijamin halal. Semua bahan baku yang tersedia kami usahakan memilih bahan baku yang bagus sehingga produk kami dijamin halal. Kemudian revenue stream. Yang pertama, dari penjualan produk merchandise. Yang kedua, dari reseller. Go to market strategi. Yang pertama, gratis ongkir dengan syarat. Maksudnya kami akan memberikan gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Yang kedua, promosi pembelian. Kami menyediakan promosi pembelian pada tanggal tertentu dengan pembelian 3 produk dan mendapatkan gratis 1 produk bebas pilih. Yang ketiga, promosi offline. Kami melakukan promosi offline dengan cara baik secara mulut ke mulut atau melakukan penyebaran brosur. Yang keempat, promosi online. Kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk promosi online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kelima, varian level pedas. Kami menyediakan berbagai tingkatan level pedas yang dapat menyesuaikan sesuai dengan keinginan para pelanggan seperti level 1 sampai dengan level 3. Kompetitor dari usaha kami yang pertama ada Basic Merchant yang berlokasi di Tebet, Pentol Ceker Setan yang ada di Depok, yang ketiga di Unik Seblak dan Ceker Merchant di Bandung. Kemudian core team, yang pertama Wira Mazera sebagai penanggung jawab yang tugasnya untuk memastikan kelancaran jalannya proses usaha serta memantau bisnis agar berjalan lancar dan stabil. Kemudian ada Tiara Rifa Handayani di bagian keuangan yang bertugas mengatur cash flow dari proses produksi dan penjualan, mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan usaha. Kemudian Nur Roma Harmeni di bagian produksi yang
keadilan kualitas rasa dan fisik dari produk di usaha ini. Kemudian ada Fania Marlin Gotik di bagian pemasaran yang memiliki tugas untuk mempromosikan dan memasarkan secara offline dan online dengan ide pemasaran yang inovatif dan menarik. Selanjutnya milestone. Milestone dari usaha kami yaitu mencapai target penjualan yang diinginkan. Yang kedua, memperluas usaha dengan membuka beberapa cabang baru. Yang ketiga, bekerja sama dengan supplier bahan baku dan driver online. Dan closure. Kesimpulannya, generasi milenial harus bisa mengasah kreativitasnya dan terus melakukan inovasi baru untuk menciptakan bisnis yang baru. Kita harus bisa bersaing di era globalisasi ini agar bisa memperbaiki perekonomian. Ada berbagai bidang bisnis yang memiliki banyak peluang usaha, khususnya bidang kuliner di mana manusia sangat butuh akan makanan. Mulai dari makanan ringan hingga berat dan dengan berbagai rasa yang pasti selalu dicari orang banyak. Lalu saran dari kelompok kami adalah dalam memulai usaha kita harus memiliki niat dan berusaha merencanakannya dengan matang agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Terus berusaha dan jangan pernah takut gagal, karena burung tidak akan bisa terbang jika tidak terus berusaha untuk belajar terbang. Begitupun dalam memulai bisnis kita tidak akan berhasil jika kita tidak berani memulai. Kita juga harus bisa menghadapi segala masalah dan hambatan yang terjadi pada usaha tersebut dan jangan mudah menyerah. Lalu berikut ada contoh desain company profile dari usaha kami. Lalu ada contoh brosur dari usaha kami. Lalu selanjutnya ada desain menu dari usaha kami. Lalu selanjutnya ada katalog dari usaha kami. Lalu yang terakhir ada banner dari usaha kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.